Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan ya update dari turnamen Sunway Sitges International Chess Festival 2021 yang dimana International Master Indonesia yaitu Gilbert Elroy Tarigan menempati posisi ke-14 di dalam turnamen ini, menjadikannya sebagai pecatur terbaik Indonesia di dalam turnamen yang berlangsung di Spanyol ini. Lantas, siapakah yang menjadi juara di dalam turnamen Sunway Sitges ini? Ternyata bukan yang peringkat 1, yaitu Dimitris Kolar. Bukan dia ya, tetapi yang menjadi juara adalah ditentukan setelah 8 peserta teratas diadu kembali ke dalam format babak gugur, dan di mana setelah melangsungkan babak gugur, setelah mengalahkan lawannya masing-masing, Grandmaster Dimitris Kolars menghadapi perlawanan Grandmaster Nodirbek Abdusatorov di babak final. Oke, langsung saja kita masuk ke papan yang dimana Grandmaster Dimitris Kolars menggunakan catur buah hitam dengan rating FIDE 2584 dan catur buah hitam menghadapi perlawanan Grandmaster Nodirbek Abdusatorov dengan rating FIDE 2686 dan menggunakan catur buah putih. Di sini Grandmaster Nodirbek memulai permainan dengan pion C4 yang merupakan pembukaan Inggris dan dibalas pion E5 oleh Grandmaster Dimitris Kolars. Kuda C3 dan kuda F6, kuda F3 dan kuda C6, pion E4 dan gajah B4. Jika nanti gajah pukul kuda, maka pion putih ini bisa hilang. Oleh karena itu, mengantisipasi agar pion putih ini tidak hilang, maka pion D3, pion D6, dan pion A3 mengancam gajah, gajah mundur, dan pion B4 mengancam gajah lagi, dan gajah D4, kuda pukul gajah, dan kuda pukul kuda. Kuda E2 mengajak pertukaran kuda yang tidak diterima oleh hitam. Hitam memilih memundurkan kudanya ke petak C6. Kuda G3 dan rokade pendek oleh hitam. Gajah E2 dan pion A6. Rokade pendek oleh putih dan kuda D4. Pion F4, nantinya putih ingin mengosongkan lajur F dengan tujuan untuk menyerang ke pertahanan sep raja dari hitam, khususnya dari lajur F ya. Ini sangat diincar nih. Lalu kuda mundur dan gajah B2. Pion C5 mempersolid posisi kuda hitam dan gajah G4. Pion B5, pion pukul pion, dan pion pukul pion. Di sini tidak benteng pukul pion, melainkan kuda menuju petak H5, alias mengancam pion hitam 2 kali. Pion pukul pion, gajah pukul kuda, dan pion pukul gajah. Kita lihat pion-pion dari hitam mencar-mencar. Dan ini sangat tidak baik ya di dalam permainan catur pada babak tengah ini ya. Sangat tidak bagus karena pionnya mencar-mencar. Oleh karena itu Grandmaster Nodirbek Abdusatorov akan memaksimalkannya dengan baik untuk merebut kemenangan. Gajah pukul kuda dan gajah pukul gajah, kuda pukul pion, dan menteri G5, menteri F3, dan benteng C8. Menteri F2 ingin mendapatkan pion hitam, dan menteri E5, pion H3, dan pion H6, benteng C2 atau C1 maksudnya, untuk mengajak pertukaran benteng, benteng pukul benteng, dan benteng pukul benteng. Benteng A3 mengancam pion putih dan pion A1 melindungi pion, benteng C8, dan kuda D5. Gajah mundur dan benteng F1, raja F8, dan menteri H4. Menteri G5 mengajak pertukaran menteri oleh
Grandmaster Dmitry Scholars yang ditolak oleh Grandmaster Nodirbek. Dan Grandmaster Nodirbek memilih menteri menuju F2. Menteri E5 dan menteri D2 lagi-lagi mengajak pertukaran menteri yang ditolak dan menteri B2. Gajah D7 kurang bagus langkah ini sehingga kuda B6 mengajak pertukaran buah. Sudah pasti gajah hitam ini akan hilang, tetapi bukan karena kalah prawira, tetapi nantinya karena pertukaran. Karena penting bagi putih untuk menyederhanakan buah, melihat buah hitam yang mencar-mencar, maka ini harus dimaksimalkan dengan baik. Menteri skak, menteri menutup. Menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, dan benteng skak. Benteng menutup dan benteng ke C7 untuk melindungi gajah, jelas saja langsung kuda pukul gajah skak dan benteng pukul kuda. Lalu benteng F5, benteng A7 dan benteng D5. Benteng pukul pion dan benteng pukul pion. Lalu raja E7, jelas tujuannya adalah untuk melindungi pion hitam di D6. Benteng D5 dan benteng B3. Benteng pukul pion dan benteng pukul pion. Di sini situasinya adalah sama-sama pionnya ada 4, namun putih jelas lebih unggul karena memiliki pion bebas di lajur B. Dan ini akan dimaksimalkan dengan baik untuk meraih kemenangan oleh Grandmaster Nodirbek. Raja F2 dan Raja E6, benteng B7 dan benteng B3, pion B5 dan pion G5, pion B6 dan pion H5, benteng B8 dan Raja F6, pion B7 dan pion H4. Nah, di sini benteng hitam terus terpaku di lajur B, karena jika pindah maka siap-siap pion putih promosi. Oleh karena itu harus tetap di lajur B agar pion putih tidak bisa promosi. Raja E2, Raja G7, Raja D2 dan Raja F6, Raja C2 dan benteng B6, Raja C3 dan benteng B1, Raja C4 dan Raja G7, Raja D5 dan benteng skak, Raja C6 dan benteng skak, Raja pukul pion dan benteng kembali ke B1. Jadi benteng boleh pindah ke lajur lain asalkan ada tempo skak. Kalau tidak, maka jelas pion putih akan promosi. Pion E5 dan benteng B2, pion E6, pion pukul pion dan raja pukul pion, benteng B1 dan raja F5, benteng skak dan raja G4, raja H7 dan raja H5, raja G7, dan saatnya di sini putih melepaskan pion putih. Karena pion putih tersebut tidak akan pernah promosi, tetapi putih mendapatkan ritme yang jelas untuk mendapatkan 2 pion hitam. Oleh karena itu, akan dilepaskan pion tersebut. Benteng pukul pion dan benteng C6 membatasi agar raja hitam tidak bisa keluar dari baris 6. Benteng B4, dan ini adalah kesalahan, maka dimaksimalkan dengan baik. Benteng skak dan raja F7, benteng pukul pion dan raja F6, benteng G4 mengajak pertukaran benteng pasti ditolak ya, dan benteng B8, raja pukul pion dan raja F5, benteng C4 dan benteng B3, pion skak dan raja F6, benteng skak dan raja E5. Dan setelah pion G5, maka tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Dmitry Scholars memutuskan untuk menyerah karena sulit ya untuk melawan 2 pion yang dimiliki oleh Grandmaster Nodirbek. Untuk sekelas Grandmaster jelas menahan 2 pion sangat-sangat sulit, sehingga sudah pasti Grandmaster Nodirbek Abdusattorov yang menang. Atas kemenangan ini pada game pertama dan remis pada game kedua, Grandmaster Nodirbek Abdusattorov keluar sebagai juara di dalam turnamen Sunway Sitges International Chess Festival 2021.
Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.